Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejenak mari kita renungkan sebentar. Siapakah sesungguhnya yang membuat Indonesia bisa berdiri hingga saat ini? Apakah pemerintah dengan segala institusinya ataukah rakyat dengan jerih payah dan pengorbanannya? Kalaulah kita mau jujur, jawaban yang benar dan tepat adalah rakyat yang membuat negara ini berdiri. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena tanpa rakyat, pemerintah itu hanyalah bangunan kosong, tidak ada artinya. Maka kita akan melihat bagaimana rakyat yang membayar pajak yang menjadi sumber utama pendapatan negara. Rakyat bekerja keras menggerakkan roda ekonomi dari pasar tradisional sampai industri. Rakyat juga yang memberikan legitimasi politik melalui pemilu. Rakyat juga yang menjaga ketaatan sosial, mematuhi hukum meskipun seringkali hukum itu terasa berat. Maka dari semua itu, pertanyaan sederhananya adalah, kalau rakyat berhenti membayar pajak, apa yang terjadi? Kalau rakyat berhenti memilih, siapa yang memberi legitimasi kepada pejabat? Kalau rakyat berhenti patuh pada aturan, apa jadinya negara itu? Jawabannya sungguh jelas, pemerintah akan lumpuh. Itulah sebabnya saya katakan pemerintah Indonesia harus berterima kasih kepada rakyatnya. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Khaldun, seorang sejarawan, ya, beliau sejak lama memikirkan dan mengingatkan kita. Dalam kitab Muqaddimahnya, beliau menulis bahwa berdirinya negara tidak mungkin lepas dari masyarakat yang menopangnya. Beliau menyebut konsep al-sabiyah, yakni ikatan sosial dan solidaritas, sebagai fondasi terbentuknya negara. Tanpa itu, penguasa akan kehilangan dukungan dan cepat atau lambat kekuasaan akan runtuh. Maka dari segala itu semuanya, Ibnu Khaldun mengingatkan, penguasa yang lalai menjaga rakyatnya, apalagi menindas dan memeras, sedang menggali lubang kehancuran. Karena apa? Yang pertama adalah karena keadilan adalah tiang utama peradaban. Yang kedua, kezaliman adalah racun paling cepat membunuh suatu negara. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada kata klasik dalam politik Islam, al-adlu asasul muluk, keadilan adalah pondasi kekuasaan. Maka kalau kita ingin mengharap negara Indonesia dengan kekuasaan yang baik, bagus, maka harus mempertahankan rasa keadilan. Mari kita tengok dalam sejarah Islam. Khalifah Umar bin Khattab adalah contoh nyata pemimpin di zaman Khalafah Rasyidin yang benar-benar berterima kasih kepada rakyatnya. Beliau tidak hidup mewah, justru hidup sederhana, bahkan lebih miskin dibanding dengan kebanyakan rakyatnya. Ada kisah masyhur. Suatu malam Umar berkeliling kota dan beliau melihat ada seorang ibu yang memasak batu untuk menghibur anak-anaknya yang sedang kelaparan. Apa yang dilakukan oleh Umar? Ia segera kembali ke gudang Baitul Mal, memikul sendiri karung gandum dan membawanya ke rumah keluarga itu. Ketika ajudannya berkata, "Biarlah saya yang memikul, wahai Amirul Mukminin," Umar menjawab, "Apakah kamu sanggup menanggung
dosaku di hari kiamat jika mereka kelaparan. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lihat betapa seorang khalifah yang menguasai separuh dunia pada saat itu tetap menaruh rakyat sebagai pondasi utama keberlangsungan suatu negara. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah mengingatkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sebaik-baik pemimpin kalian adalah yang kalian cintai dan mereka, para pemimpin itu mencintai kalian. Kalian mendoakan mereka dan mereka pun mendoakan kalian. Dan seburuk-buruk pemimpin kalian adalah yang kalian benci dan mereka juga membenci kalian. Kalian melaknat mereka dan mereka melaknat kalian. Hadis ini menegaskan ada hubungan timbal balik antara pemimpin dan rakyat, pejabat dan warganya. Pemimpin yang tidak menghargai rakyat akan melahirkan kebencian. Sebaliknya, pemimpin yang menghargai rakyat akan dicintai dan didoakan. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sejarah Islam telah memberikan banyak pelajaran. Ada dinasti Umayyah di Andalusia yang runtuh bukan karena kemiskinan, bukan karena faktor ekonomi, tetapi karena para pemimpin sibuk berebut kekuasaan sementara rakyatnya ditinggalkan. Dinasti Abbasiyah melemah karena mengambil pajak dari rakyat terlalu tinggi untuk membiayai kemewahan yang ada di kerajaan. Maka Ibnu Khaldun menulis, setiap dinasti biasanya melewati suatu siklus. Pertama dari kesederhanaan dan perjuangan, kemudian menuju kemegahan, lalu kemewahan, setelah itu kelemahan dan runtuh. Dan salah satu faktor utama keruntuhan adalah penguasa yang terlalu banyak mengambil dari rakyat tanpa memberikan kembali. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita coba muhasabah melihat Indonesia. Kita punya lebih dari 270 juta penduduk. Ekonomi kita tumbuh karena konsumsi rakyat bukan semata investasi asing. Data BPS menyebutkan lebih dari 55% PDB berasal dari konsumsi rumah tangga. Tahun 2024, penerimaan pajak mencapai 1.900 triliun, hampir 80% dari APBN. Artinya apa? Rakyatlah yang membiayai negara ini, dan dari pajak itu dibayarlah gaji ASN, dibangun infrastruktur, bahkan dipelihara birokrasi. Pertanyaannya adalah, apakah rakyat sudah benar-benar mendapatkan manfaat yang sebanding? Apakah pajak itu akan kembali dalam bentuk layanan publik yang berkualitas, ataukah rakyat kecil sudah merasa ringan hidupnya, bukan terbebani? Nah, disinilah pentingnya pemerintah berterima kasih kepada rakyatnya. Tapi jangan sampai hanya sekedar kata-kata dalam pidato kenegaraan. Terima kasih itu harus hadir dalam bentuk kebijakan nyata. Kita bisa memberikan pandangan. Yang pertama adalah mengembalikan pajak rakyat dalam bentuk layanan publik yang berkualitas. Mulai dari pendidikan, kesehatan, transportasi, harus bisa diakses dengan mudah dan murah. Yang kedua adalah melindungi rakyat kecil dari tekanan ekonomi. Jangan biarkan harga pangan melonjak tanpa kendali atau mencabut subsidi begitu saja. Yang ketiga adalah menegakkan hukum dengan adil. Jangan hanya tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Koruptor dibebaskan, tetapi maling-maling kecil yang untuk memenuhi perutnya saja, dia dihukum dengan sangat berat. Dan yang keempat, mengurangi gaya hidup mewah para pejabat. Sebab rakyat sulit
percaya ketika penguasa hidup berlebihan sementara rakyatnya masih banyak yang sulit mendapatkan pekerjaan. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita kembali kepada awal bahwasannya pemerintah ada karena rakyat. Negara kuat karena rakyat. Pajak, legitimasi politik, stabilitas sosial, semuanya berasal dari rakyat. Jika pemerintah lupa berterima kasih, jika rakyat hanya dijadikan sapi perah untuk pajak dan tenaga, sementara kebutuhan mereka diabaikan, maka cepat atau lambat legitimasi itu akan runtuh. Dan sejarah sudah banyak membuktikan. Kezaliman adalah jalan tercepat menuju kehancuran negara. Maka saya ingin menegaskan, pemerintah Indonesia harus senantiasa mengingat jasa rakyat. Bukan dengan retorika belaka, tetapi dengan kebijakan nyata yang menghadirkan keadilan dan kesejahteraan. Itulah cara berterima kasih yang sesungguhnya. Dan hanya dengan itulah negeri ini akan kokoh, berdiri di atas fondasi yang benar, rakyat yang sejahtera, adil, dan dihargai. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.